Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, ARA Klinik Oibufu Kupang, Nusa Tenggara Timur adakan ARA EduFest 2, launching layanan kemoterapi One Day Care, bertempat di gedung baru ARA Klinik lantai 3, Jalan WJ Lalamentik Oibufu, Kecamatan Oibobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini pasien-pasien sufferer cancer bisa mendapatkan layanan kemoterapi dengan metode dan suasana terapi yang berbeda dan kualitas layanan terbaik di bidangnya. Launching layanan kemoterapi One Day Care yang berlangsung pada Sabtu 4 Februari 2023 jam 10.00 hingga 14.00 bertempat di Lounge Function Hall Gedung Lantai 3 ARA Klinik dengan menghadirkan pembicara Dr. Sri Wahyuning Sigah dari Prodia dengan materi kenali dan deteksi dini kanker untuk hidup yang lebih berkualitas. Dr. Heri Sutrisno, SPPD Kom Finasim, lawan kanker untuk hidup yang berkualitas. ARA Klinik dengan 31 personilnya yang dipimpin manajer Valeria Ervina Taruk menyambut dengan gembira dan sukacita dan bangga atas kehadiran peserta yang datang dari berbagai kalangan, memenuhi undangan, serta yang hadir menjadi mitra ARA Lovers bagi upaya-upaya pengembangan ARA Klinik ke depan dalam menjangkau 22 kabupaten kota dengan layanan kemoterapi yang berkualitas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam nuansa ETT Bangkit Menuju Sejahtera Indonesia Jaya. ARA Klinik merupakan klinik utama yang menyediakan layanan spesialis kandungan, layanan spesialis penyakit dalam, layanan kemoterapi One Day Care, layanan spesialis anak, dan layanan estetika kecantikan, serta layanan laboratorium Prodia dan layanan apotek. ARA Klinik didukung oleh dokter-dokter spesialis antara lain Dr. Heri Sutrisno, SPPD Kom Finasim, sebagai internis konsultan hematologi dan ontologi medis. Layanannya setiap hari Selasa pukul 19.00 hingga 21.00 WITA. Dr. Stefanus Nangoy, SPB, spesialis bidan, layanan setiap hari Rabu hingga hari Kamis pukul 17.00 hingga 19.00 WITA. Dr. Andre Hartanto, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan, layanan setiap hari Senin hingga Selasa pukul 17.00 hingga 19.00, Rabu hingga Kamis 19.00 hingga 21.00, Jumat hingga Sabtu 17.00 hingga 19.00. Mari kita ikuti hadirin sekalian, selanjutnya kita akan juga mendengarkan kesan hadir akan sini luar biasa, banyak sekali dokter-dokter, terus para ahli di bidang kesehatan gitu ya. Silakan. Selamat siang. Pertama-tama saya Albert dari Klinik Mereka. Saya mau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andre, juga Dr. Hera, juga Dr. Heri, Dr. Sri juga, dan juga terutama untuk ARA Klinik yang sudah membuka layanan kemoterapi One Day Care ini. Bagi saya ini menjadi satu jawaban doa atas setiap warga NTT untuk mendapat pelayanan kemoterapi yang terbaik seperti itu. Jadi buat saya mulai dari serangkaian acara, mulai dari tadi saya awal masuk hingga sampai tadi lihat-lihat ruangan semua di bawah, juga tadi mendapat informasi terkait kanker dari Dr. Heri, juga dari Dr. Sri juga. Jadi saya rasa ini menjadi satu starter yang sangat baik, dan saya berdoa semoga pelayanan kemoterapi One Day Care di ARA Klinik ini dapat berjalan dengan sangat baik dan tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat NTT. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Arman, dan hadirin sekalian,
Itulah tadi serangkaian kegiatan kita di launching layanan kemoterapi One Day Care sekaligus juga ARA EduFest 2.0. Hari ini ARA ini juga telah menyiapkan makan siang yang nanti bisa diambil di pintu keluar. Sekali terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Selamat siang Pak Dokter. Layanan konsumen terkait kemoterapi ini. Kupang ini kan kota yang mulai berkembang dan masyarakat dari berbagai daerah ada di sini, suku, etnis, kelompok dari ras mana saja. Kemudian layanan kesehatan itu memang sangat penting di hari-hari. Nah, pikiran-pikiran apa yang digagas di tempat ini demi kepentingan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal? Silakan. Ya, pasien kanker sekarang itu makin meningkat ya. Siap. Di Indonesia bahkan di NTT itu kasusnya makin banyak ya. Di samping memang kasusnya sudah banyak, juga dokter-dokter ahli di daerah makin banyak sehingga diagnosenya makin tepat, sehingga kasusnya makin muncul makin banyak. Dan semua datang ke Kupang karena di NTT ini pelayanan kemoterapi baru di Rumah Sakit Yohanes Kupang, dan di Kupang pelayanannya sekarang saya sudah melihat sudah overload. Saya juga melayani di sana. Siap. Jadi pasien-pasien berapa pasien tidak bisa dilakukan kemoterapi karena sudah kadang jadwalnya memang sudah mepet gitu ya. Nah, ini yang mendorong kita berpikir kenapa tidak ada layanan lain lagi di samping Rumah Sakit Yohanes supaya bisa membantu pasien-pasien yang mungkin karena kesibukannya tidak bisa datang pagi karena di rumah sakit pelayanannya pagi ya, mungkin bisa datang sore gitu ya. Kemudian yang berikut ada juga pasien-pasien yang ingin yang ekstra nyaman gitu. Dia tidak mau rame-rame. Di rumah sakit kan ya kita pasiennya banyak, jadi pelayannya ramai banyak-banyak. Dia mau yang privasi sendiri. Nah, untuk mereka ini kadang-kadang mereka berpikir, wah saya berani bayar misalnya, maaf saya bilang, berani bayar yang penting saya nyaman gitu loh. Dan di sini belum ada tersedia begitu, sehingga akhirnya mereka berat hati lah harus pergi ke Jawa atau bahkan sampai ke luar negeri untuk mendapatkan layanan itu. Nah, kita berpikir mengapa tidak di Kupang membuka layanan untuk mereka atau mungkin yang lain yang belum bisa dilayani di Rumah Sakit Yohanes, ada layanan alternatif untuk mereka. Sehingga itu salah satu yang mendorong saya berpikir gitu. Kemudian saya diskusikan dengan owner ARA Klinik, ternyata beliau merespon, iya kita harus melihat itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa kalau sudah ada klinik yang bukan rumah sakit melayani, itu termasuk pelayanan yang ada di kota-kota besar ya. Berarti menunjukkan bahwa kita di Kupang tidak kalah dengan kota-kota lain. Kemoterapi ini seperti apa target-targetnya? Buka layanan sebanyak-banyak atau seperti apa? Ya, memang maunya segitu ya. Tapi kita harus, karena ini masih awal, jadi kita akan membuka mungkin tempat-tempat strategis. Ya, masih terbatas. Oh, terbatas. Pelayanannya one day care, artinya pelayanan sehari 3 rawat inap. Ya, mungkin satu sesi maksimal di sini kita siapkan untuk 3. Satu sesi 3 orang. Siap. Nanti kalau misalnya selesai, kemudian ada lagi bisa ganti yang untuk sehari itu. Nanti lihat bagaimana kebutuhan anak animo masyarakat. Kalau misalnya cukup banyak, nah kita bicarakan untuk bisa mengembangkan lagi. Bahkan kalau memang ada keinginan masyarakat juga untuk kemo yang lebih panjang yang harus menginap, mungkin ya owner di sini bisa mengembangkan untuk bisa sampai rawat inap nanti. Dari segi kualitas sumber daya manusia kita sudah punya cukup belum, Pak? Ya di sini memang masih baru, tetapi kita juga bekerja sama dengan perawat-perawat yang sudah untuk di Rumah Sakit Yohanes, kemudian rencananya akan dikirim ke Jakarta untuk training di sana, untuk magang supaya mereka siap dengan bagus dalam pelayanan. Harapan ke depan terhadap pemerintah dalam hal kegiatan ini hari ini, launching hari ini. Harapan dari pemerintah seperti apa? Dukungan pemerintah terhadap klinik ini atau kegiatan ini? Ya, kalau tadi dari Pak Wali, penjabat wali kota tadi, yang pertama beliau menyatakan dia bangga. Wow. Bangga kenapa? Karena ternyata di Kupang itu tidak kalah dengan kota-kota lain yang kota-kota maju di Jawa, bahwa kita sudah punya layanan yang
jarang mendekati atau sama di sana, itu pertama, ada kebanggaan. Yang kedua, dia berharap bahwa kita bisa lebih maju lagi. Pelayanan yang penting, yang pertama itu kita harus kualitas layanan itu benar-benar harus dijaga. Kemudian kalau kualitasnya sudah bagus, mungkin kita bisa expand lagi. Itu harapan ya. Saya juga berharap bahwa kehadiran nanti layanan one day care di arah klinik ini bisa membantu masyarakat di NTT atau di Kupang khususnya untuk mendapatkan layanan terapi yang berkualitas dan tentunya dengan mendekatkan pelayanan di tanah airnya ya kampung sendiri. Nah, dia tidak perlu jauh-jauh sampai berbulan-bulan di sana meninggalkan keluarga. Dan yang paling penting, pasien kanker itu butuh dukungan support dari keluarga. Kalau dia melakukan kemoterapi di sini, ada keluarga di sini, tentu supportnya lebih besar dibandingkan dia harus pergi ke Jawa atau ke luar negeri. Supportnya 1-2 orang saja, itu sedih. Harapan kepada masyarakat peserta yang hadir hari ini, harapan. Ini tadi adalah edukasi secara umum untuk tentang kanker sehingga mereka mendapat informasi yang baik terhadap kanker. Yang paling penting adalah cepat mengenal tanda-tanda daripada kanker sehingga segera cepat berobat dan segera didiagnosa dan cepat mendapat penanganan sehingga bisa curable, bisa sembuh. Itu yang kami harapkan. Yang kedua adalah pengetahuan ini mereka gunakan untuk mencegah. Jadi tadi untuk mendeteksi, kemudian yang berikut dia untuk mencegah keluarga-keluarga yang berisiko supaya jangan sampai kena kanker dengan salah satu tadi itu gaya hidup, kemudian pemeriksaan yang tadi. Nah, ini kiranya menyebabkan akan membawa masyarakat NTT itu kualitas hidupnya akan jadi lebih baik dan lebih sehat. Terima kasih Bapak untuk komentarnya. Nama lengkap Bapak siapa Bapak? Dr. Heri Sutrisno. Dr. Heri Sutrisno. Kapasitas sekarang Bapak? Ya, saya internis, konsultan penyakit darah dan penyakit kanker. Oke, baik. Terima kasih. Semoga sukses Bapak dengan kegiatan ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita sekalian. Nama saya Valeri. Dari? Ya, saya kebetulan di sini sebagai manajer dari ARA Klinik sendiri. Oke. Ya, ini terkait dengan kegiatan hari ini. Kemoterapi hari ini. Ya. Nah, ini ARA ini Bu sudah berapa lama di sini nih Bu? Oke, baik Pak, saya jelaskan sedikit. Siap. ARA Klinik ini sudah 4 tahun berdiri. Nah, dan kebetulan kita berpindah di gedung yang baru ini itu baru sekitar 3 bulan yang lalu Pak. Sejak dari bulan September kemarin. Dan sebelumnya ARA Klinik ini sudah berdiri sendiri di Kupang Pharma kemarin, ya Kupang Pharma, dan kita sekarang sudah pindah di gedung sendiri. Wah, luar biasa Ibu. Sukses Ibu. Ya, berapa personil nih memperkuat ARA Klinik? Ya, berapa personil semua Bu di sini? Kita semua personil Pak, kita ada 30. Wah, luar biasa. Ini kegiatan launching nih, luar biasa. Layanan kemoterapi one day care. Nah, sesuatu yang luar biasa buat NTT ini baru pertama kali. Betul sekali. Sesuatu kegiatan yang kemudian menggagas satu waktu tidak perlu ada orang sakit ke Jawa, buang banyak anggaran, kesempatan dan sebagainya. Untuk sebuah kesehatan memang mahal, tapi kehadiran ini luar biasa. Apa komentar Ibu terhadap kegiatan hari ini, Bu? Oke, baik Pak. Untuk komentar saya tentang hari ini itu bahwa begitu luar biasa apresiasi dari tamu undangan kita, baik dari rumah sakit ataupun instansi-instansi yang datang hari ini ataupun para tamu-tamu kita, undangan umum ya. Jadi betul-betul mendukung dan mensupport ARA Klinik untuk layanan kemoterapi one day care ini. Dan kebetulan harapan kita juga untuk semua masyarakat di sini agar tidak perlu jauh-jauh lagi untuk keluar NTT karena kita punya ada di ARA Klinik sekarang. Kita punya 22 kabupaten kota. Kan ini untuk menjangkau layanan kita. Jangka panjangnya ada pikiran seperti itu Bu untuk mengembangkannya di daerah. Baik Pak. Untuk ARA Klinik sendiri itu kita memang punya harapan dan misi sendiri bahwa ARA Klinik ini kalau bisa untuk seluruh NTT kita punya cabangnya Pak, bahwa untuk bisa menyediakan layanan atau fasilitas tersendiri untuk warga masyarakat yang ada di kabupaten-kabupaten ataupun bahkan bisa di luar NTT juga. Jadi ARA Klinik ingin maju dan berkembang di mana. Selama ini apa antusias masyarakat ke sini Bu?
seberapa besar untuk tahun Jadi terakhir? untuk selama ini memang sudah kalau dibilang sekitar 80% ya orang datang di Ara Klinik, karena memang kebetulan Ara Klinik sudah dari sejak awal, bahkan bagi pasien-pasien yang mau melakukan program hamil pun Pak bisa datang di Ara Klinik ya, karena spesialnya Ara Klinik itu ada spesialis kandungan tapi bisa melakukan program kehamilan ya. Yang kedua, kita di sini juga ada spesialis penyakit dalam yang nanti bisa melayani kemoterapi one day care. Bahkan ada spesialis juga Pak di sini, kita selain kemoterapi one day care ada PRP. Jadi untuk mengatasi orang yang lututnya sakit sudah bisa melakukan Sini juga. ya, lututnya sakit tidak bisa naik turun tangga, bahkan ada masalah tentang persendian. Semua bisa di sini ya. Apa Ibu terkait kerjasama, ARA punya link-link kerjasama dengan mana saja, dengan pemerintah atau dengan mana saja selama ini Bu? Oke, baik, untuk Ara Klinik sendiri untuk sekarang memang kita bekerja sama dengan Prodia. Prodia juga, Pak, ya. oke. Prodia tentunya, dan untuk asuransi yang ada itu kita sudah layani dengan Edmedica, ya, Edmedica dan juga Mandiri Inka. Apa harapan Ibu untuk masyarakat kita Bu? Pesan-pesan Ibu untuk masyarakat kita? Harapan saya sendiri karena fasilitas dan layanan sudah tersedia di Ara Klinik, semoga Ara Klinik ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat semua, dan masyarakat bisa dalam keadaan sehat selalu bisa datang di Ara Klinik dan menjadi solusi untuk pencegahan dini, baik pencegahan maupun pengobatan seperti itu. Terima kasih untuk komentarnya Ibu. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati juga. Lantai atas yang itu estetik, jadi lantai bawah itu ada apotik, ada Prodia, ada dokter anak, ada spesialis penyakit dalam sama penyakit dalam sama spesialis kandungan, dokter anak, dan juga kemoterapi yang baru di launching. Wallpaper juga kita sudah pesan tapi belum dipasang, sudah ada.